KPK kini tengah mengusut dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas 2 kali diperiksa sebagai saksi. Yakut mengaku mendapat sekitar 18 pertanyaan dari penyidik. Saat ditanya soal dugaan fee dari pembagian kuota haji, Yakut meminta hal itu ditanyakan ke penyidik KPK. Memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya, di penyelidikan. Jadi ada pendalaman. Ada berapa pertanyaan di dalam? Insya Allah kalau saya nggak salah ada 18. Ya, materi sampaikan tanya soal pembagian kotanya. Ya, tentu terkait dengan persoalan yang sedang Gus, soal aliran dugaan fee terkait pembagian kota itu gimana, Gus? tanyakan ke penyidik. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif juga diperiksa KPK sebagai saksi. Usai pemeriksaan, Hilman memaparkan kepada penyidik tentang aturan yang melandasi proses penyelenggaraan haji, termasuk pembagian kuota haji tambahan. Pendalaman regulasi yang ada dalam proses haji. Terus ditanya itu untuk soal penentuan kuota itu atas ide siapa gitu? Biar kita pendalaman regulasi. Bahkan salah satu pendakwah yang juga pemilik Uhud Tour, Khalid Basalamah, juga dipanggil penyidik sebagai saksi atas dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama. Sementara Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu bilang, ada dugaan aliran dana praktik jual beli kuota haji mengalir hingga pejabat level tertinggi. Ini mengalir uangnya sampai ke pucuk. Namanya pucuk ini kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi gitu. Terus begitu kan. Nah, gitu seperti itu. Ya. Kalau di kementerian ya ujungnya ya menteri. Kalau kementerian kan begitu. Menanggapi dugaan korupsi kuota haji ini, juru bicara Yakut Khalil Qomas, Ana Hasbi, dilansir dari Kompas ID bilang, kalau begitu kami berharap informasi yang disampaikan ke publik agar utuh dan seterang cahaya, demi menghindari prasangka, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dan kini, pemerintah resmi membentuk Kementerian Haji dan Umroh di bawah pimpinan Irfan Yusuf dan Dhanil Anzar Simanjuntak. Menteri Haji dan Umroh, Gus Irfan menyampaikan, Presiden meminta agar kementerian baru ini memberikan pelayanan terbaik untuk haji termasuk biaya turun. Beliau menyampaikan apapun yang perlu lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita. Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, penugasan kepada kami sebagai Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji untuk Kang Dhanil merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat. Saya katakan berat karena 10 bulan terakhir saya tahu persis bagaimana medan haji baik di Indonesia maupun di Saudi. Munculnya kasus dugaan korupsi kuota haji menjadi pekerjaan berat bagi Kementerian Haji dan Umroh yang baru ini untuk diantisipasi agar tidak terjadi kasus yang sama di kemudian hari. Apalagi semua ini menyangkut ibadah bagi umat muslim di Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo membentuk Kementerian Haji dan Umroh yang khusus mengurusi tata kelola ibadah haji dan umroh. Seperti kita tahu, saudara, kasus dugaan korupsi haji 2024 menjadi sorotan publik. Dan ini tentu saja menjadi PR serius bagi Kementerian Haji dan Umroh yang baru. Lalu pertanyaannya, bagaimana perbaikan layanan haji yang akan dilakukan Kementerian Haji dan Umroh? Pagi ini kita bahas dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh, Bung Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat pagi. Assalamualaikum Bung Dhanil. Selamat pagi Mbak Adisti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tetap berkereta menuju ke studio Orange Kompas TV. Karena dekat dari Jurang Mangu ke sini hanya 15 menit. Oke, Masya Allah ya. Langsung kan. Pakai kereta, no macet-macet lah ya. No macet-macet. Naik transportasi publik. Nah, ini kan Bung Dhanil kita tahu sebelumnya juru bicara dari Pak Prabowo sebelumnya dan diberikan amanah baru begitu ya menjadi wakil menteri di Kementerian Haji dan Umroh. Tugas berat menanti, PR banyak sekali sudah menanti untuk pelaksanaan ibadah haji dan ibadah haji khususnya di tahun depan. Nah, tapi yang menjadi sorotan adalah soal
kasus dugaan korupsi kuota haji. Bagaimana kemudian Bung Daniel dan juga Pak Menteri begitu ya, Gus Irfan memastikan bahwa ini tidak terjadi di bawah kepemimpinan Anda? Ya, jadi Mbak Adisti memang kami punya PR yang sangat berat karena pertama memang harus mengembalikan kepercayaan publik terkait dengan pengelolaan haji dan umroh. Nah, mengembalikan kepercayaan publik itu tidak mudah tentu karena ada record sejarah yang perlu diperbaiki. Nah, oleh sebab itulah saya kemudian Pak Menteri Gus Irfan itu berkomitmen untuk memastikan integritas itu harus jadi wajah utama dari Kementerian Haji dan Umroh, dan kalimat itu juga yang dipesankan oleh Presiden Prabowo bahwasannya integritas itu harus jadi wajah utama Kementerian Haji dan Umroh. Bahkan Presiden memberikan analogi, misalnya kalaupun misalnya semua orang sudah korupsi atau semua institusi ada korupsi, harusnya di Kementerian Haji ini karena dia mengurusi hal sesuatu yang suci, itu tidak ada korupsi sama sekali. Jadi dipastikan Kementerian Haji adalah kementerian yang dikelola dengan bersih dan tidak mengotori tempat yang suci, istilah Pak Presiden itu. Nah, apa yang harus kami lakukan? Pertama tentu kami melakukan langkah-langkah strategis terkait dengan proses rekrutmen pada saat ini, Mbak Adisti. Proses rekrutmen, proses rekrutmen apa yang kemudian saat ini dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh? Karena kita tahu ini harus tetap harus cepat untuk tune in lah dalam artian. Ya, betul. Jadi karena Undang-Undang Pasal 8 tahun 2019 dan perubahan ketiga pada saat itu memang mengamanatkan ada migrasi atau pergeseran SDM dan aset dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Jadi ada dua kementerian yang secara otomatis mengalami pergeseran ke Kementerian Haji. Nah, dalam proses pergeseran itu, migrasi dari dua kementerian ini, kami melakukan assessment, Mbak Adisti, karena tidak bedol desa. Jadi semua misalnya, ini sekarang Kementerian Agama menyodorkan 14 nama, Kementerian Kesehatan menyodorkan sekitar 50 lebih nama untuk pindah ke Kementerian Haji dan Umroh. Nah, prosesnya tidak semuanya kami tampung, tapi kami melakukan proses assessment plus tracking. Tracking ini yang harus rekam jejak. Jadi dengan melibatkan KPK dan Kejaksaan. Oke, melibatkan jadi KPK dan Kejaksaan. nanti saya sudah bicara dengan Kejaksaan beberapa waktu yang lalu agar berkenan melakukan tracking beberapa nama ya, untuk memastikan mereka tidak terkait dan tidak bersentuhan dengan kasus-kasus korupsi di masa yang lalu. Kemudian dengan KPK nanti kami akan menyetorkan semua nama calon dan bakal pejabat di Kementerian Haji dan Umroh untuk dibantu di tracking, karena kan KPK yang sekarang menangani penanganan kasus kuota dan kasus-kasus korupsi sebelumnya. Jadi dengan begitu itu akan membantu kami untuk memahami rekam jejak masing-masing pejabat yang akan bekerja bersama kami di Kementerian Haji nanti, Mbak Adisti. Luar biasa begitu ya, cukup idenya cukup bagus begitu ya, tidak hanya assessment juga melibatkan KPK dan Kejaksaan. Jadi bisa dipastikan orang yang masuk di Kementerian Haji dan Umroh ini bisa benar-benar amanah untuk menjalankan tugas ini begitu ya, Bung Daniel. Bung Daniel, kalau kita lihat ini kan Kementerian Haji dan Umroh baru, tapi kemudian setiap tahun ibadah haji itu tetap dilaksanakan. Apa perubahan atau dalam tanda kutip prioritas-prioritas yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh, perubahan yang signifikan seperti apa? Ya, sebenarnya kan kami tidak dimulai dari nol seperti semboyannya Pertamina, jadi, tapi kami sudah memulai dari awal. Misalnya kan Kementerian Agama sudah 70 tahun melakukan pelayanan terhadap haji. Dan kami punya momentum sebenarnya, Mbak, ketika Kementerian Haji itu dibentuk oleh Presiden melalui Badan Penyelenggara Haji yang saya dan Gus Irfan juga di situ. Nah, dalam proses persiapan itu kami punya waktu untuk mempelajari, mengawasi secara langsung proses persiapan haji tahun yang lalu 2005 ini. Nah, di proses-proses itu kami memang menemukan banyak
problem atau sebutlah lubang-lubang yang menyebabkan permasalahan haji atau penyelenggaraan haji itu semeraut, atau ada manipulasi, ada praktek rente di situ, ada praktek saya bahkan sering menyebutkan ada fakta kartel perhajian di situ yang kemudian kalau perintah presiden ya harus kalian sapu, harus kalian babat, dan harus keras terkait dengan praktek-praktek kartel haji tersebut. Nah, hampir di semua proses persiapan kegiatan perhajian itu pasti ada lubang-lubang yang berpotensi terjadi manipulasi, ada praktek rente dalam setiap prosesnya. Salah satunya? Misalnya data. Ya, data kita itu masih dalam tanda kutip semeraut. Itu yang kemudian bisa dipermainkan oleh kelompok-kelompok, oknum-oknum mulai dari di daerah, provinsi sampai dengan pusat. Misalnya Mbak, saya kasih contoh. Ada satu jamaah kemudian suami istri misalnya, suaminya meninggal. Artinya kan harus ada pengganti. Nah, oleh beberapa oknum itu diganti oleh orang lain dengan seolah-olah si suaminya ini mahromnya si perempuan ini. Padahal ini bukan mahromnya. Nah, praktek pemalsuan mahrom itu banyak dilakukan di beberapa kesempatan, dan temuan-temuan kita itu signifikan. Nah, ketika ada praktek pergantian mahrom, pemalsuan mahrom itu ada nilai di situ, ada rente di situ. Anda bayangkan Mbak, ini mau naik haji ini tapi berbohong. Tapi berbohong. Makanya saya beberapa kali ini nanti berharap dari MUI untuk ada fatwa yang keras dan tegas bahwasannya naik haji itu harus dengan cara yang baik. Harus cara yang hasanah, karena ini ibadah yang suci, ibadah yang hasanah. Kalau cara untuk berangkat ke sana tidak hasanah, tidak baik, berarti hajinya itu tidak baik atau bukan haji yang makbul, bahkan apalagi mabrur. Ini pasti haji yang keliru, yang salah lah. Gitu. Termasuk juga soal dugaan kuota itu tadi. Karena kita tahu waktu tunggu untuk mau ibadah haji di Indonesia itu lama banget. Lama memang. Bung Daniel. Jadi tadi ya itu baru dari sisi data loh Mbak. Belum kita bicara catering yang kebocorannya luar biasa, bisa 20-30%. Belum bicara akomodasi tenda, belum lagi hotel, belum lagi penerbangan. Hampir di semua proses itu pasti ada lubang-lubang potensi praktek rente. Nah, di bagian itulah kami berkomitmen untuk memastikan perintah presiden itu kebocoran-kebocoran itu harus segera ditekan. Kalau bisa sampai 0%. Jadi jangan sampai 20-30% itu kan menyebabkan inefisiensi yang luar biasa. Yang dirugikan tuh jamaah Mbak dalam praktek-praktek rente tersebut. Ya itu tadi tugas Bung Daniel dan juga Pak Menteri begitu ya, Gus Irfan cukup berat begitu ya. Bahkan sebelum untuk ke ibadahnya saja sudah harus dibersihkan begitu untuk kebocoran-kebocoran itu. Nah, tapi yang kemudian diperhatikan adalah ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk biaya haji lebih turun lagi. Saya belum puas. Mungkinkah itu terjadi? Jadi itu komitmen politik presiden dan perintah itu sangat memungkinkan. Jadi sangat rasional ketika presiden meminta agar BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji atau terutama dalam bahasa awam itu ongkos naik haji itu ditekan. Itu sangat memungkinkan Mbak secara politik dan secara ekonomi juga sangat memungkinkan. Kenapa begitu? Pertama, Presiden melihat potensi kebocoran yang sangat tinggi. Tadi saya sebutkan 20 sampai dengan 30 kebocoran. Jadi kalau kemudian kita bisa menekan kebocoran-kebocoran itu, maka kita bisa merasionalisasikan biaya atau ongkos naik haji. Paling tiga berapa persen turun? Nah, kalau kemudian kebocorannya bisa kita tekan sampai dengan 0%, maka kita akan bisa signifikan menurunkan. Tapi dari sisi ekonomi kan memang orang kok banyak yang bilang nggak rasional kalau kemudian ongkos haji diturunkan karena dolarnya justru naik. Kalau tahun lalu tuh standarnya 16.000 per $1.
Nah, tahun ini kan 16.500. Jadi asumsinya pasti naik. Ongkos semuanya pasti naik. Nah, tapi dari sisi hitung-hitungan finansial memang terkesan tidak rasional. Tapi yang dilihat oleh Presiden dan yang juga kami lihat itu adalah bagaimana inefisiensi pembiayaan haji itu bisa dipotong. Inefisiensi itu disebabkan oleh kenapa? Oleh kebocoran. Jadi kalau kebocoran 20-30% ini bisa kita tekan, minimal kita juga bisa menekan biaya ongkos haji itu. Oke. Nah, itu yang kami lakukan hari ini. Oke, menarik soal rekrutmen, kemudian menekan kebocoran-kebocoran, termasuk juga apa yang lain, prioritas lain yang kemudian saat ini tengah dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh juga untuk memastikan korupsi kuota haji tidak lagi terjadi di tahun depan. Itu tadi Mbak, kami memastikan orang yang di dalam Kementerian Haji itu punya integritas dan kami mendesain proses pengendalian. Sekarang ini nanti di Kementerian Haji itu ada namanya Direktorat Jenderal Pengendalian Pelayanan Haji dan sebagian besar isinya itu teman-teman kita yang dulu di KPK yang sempat nggak lulus TWK, kemudian saya ajak bareng-bareng di Kementerian Haji dan ada Irjen, ada proses pengawasan lainnya. Nah, kami akan fokus di situ. Selain itu memang komitmen Menteri dan Wakil Menteri itu penting. Saya harus jelaskan dengan tegas bahwasannya fakta, bahwasannya birokrasi itu akan sangat tergantung dengan pimpinan puncaknya. Itu adalah fakta. Hampir semua penelitian-penelitian akademis itu menunjukkan kalau kepalanya itu bersih dan punya komitmen, birokrasi itu pasti ngikut. Jadi kami sudah pastikan dengan Gus Irfan tidak ada tekanan ke mereka harus nyetor misalnya ke pimpinan, karena fakta itu selalu ada kan. Dan kita tidak akan kasih target macam-macam. Target yang kita kasihkan kita berikan kepada birokrasi, pastikan semua proses itu clear, bersih dari praktek rente, dari praktek korupsi, manipulasi dan sebagainya. Walaupun saya dan Gus Irfan paham betul tidak mudah untuk merubah status quo, corporate culture yang sudah terbangun di satu birokrasi, dan ini yang kami langsung terus tekankan karena nanti kan birokrasi kami itu mulai dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai kecamatan melalui penyuluh haji kan Pak. Nah, untuk mengontrol itu tentu membutuhkan sistem dan komitmen. Itu yang terjadi pengelolaan manajemen secara perubahan yang signifikan di dalam negeri. Tapi kemudian untuk di pengelolaan haji di Mekah, bagaimana manajemennya? Karena kita tahu kemarin kan sempat ada sistem digital, ya kan? Yang itu kita agak sedikit terkaget-kaget dengan nusuk dan segala macam gitu. Nah, bagaimana pengelolaannya ini bekerja sama juga dengan Kerajaan Arab Saudi? Ya, ini yang memang harus dijelaskan kepada publik. Saya terima kasih kepada Kompas karena memang literasi haji ini masih sangat rendah, Mbak. Karena akhirnya dia kan jadi close market, pasar yang tertutup. Haji itu depend, artinya kita sangat tergantung dengan kebijakan kerajaan Saudi Arabia. Dan artinya kita menyesuaikan, kita follower terhadap kebijakan-kebijakan Saudi Arabia. Nah, kebijakan pemerintah Saudi Arabia itu memang ke depan itu memang ingin memperluas kapasitas pelayanan haji. Misalnya sekarang Saudi Arabia itu hanya menampung jamaah paling banyak itu 2 juta. 2 juta, dan kita adalah jamaah atau pilgrims yang paling besar, 200.000 lebih. Nah, sehingga antrian rata-rata kita sekitar 25 tahun. Nah, apa yang kita lakukan untuk memastikan proses penyelenggaraan di sana itu berjalan sebagaimana mestinya. Kami dengan Kementerian Haji Saudi Arabia itu akan membentuk yang namanya task force bareng bersamaan. Karena di dunia ini hanya dua institusi, hanya ada 2 Kementerian Haji, yaitu Kementerian Haji Saudi Arabia dan Kementerian Haji Indonesia. Artinya ini abang adik lah kalau kata anak Medan. Gitu. Jadi
kami ingin proses persiapan keberangkatan dan penyelenggaraan di sana, penyelenggaraan ibadah, Kementerian Saudi Arabia, Kementerian Haji dan Umrohnya itu bersamaan, dan kami bikin transpos. Jadi hampir semua proses kami bicara dengan Kementerian Haji Saudi Arabia. Kami berdiskusi. Jadi kami meminta asistensi secara terus-menerus. Syukur-syukur kita dapat privilege karena memang kita jamaah terbesar, dan kemudian paling secara banyak. Politik juga kita punya hubungan yang sangat baik dengan Saudi Arabia. Kira-kira gitu. Kita berharap tentu saja penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di bawah Kementerian Haji dan Umroh sekarang ini bisa lebih fokus, lebih lancar begitu ya, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lebih baik lagi pastinya. Terima kasih Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umroh Bung Daniel Anzar Simanjuntak sudah mampir ke studio Orange Kompas TV. Sehat selalu. Sama-sama Mbak Andisti, sehat juga. Ya, saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan.